Tuhan. Mungkin kita tidak saling mengenal, tetapi kita diikat di dalam kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk boleh datang menghampiri Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati lawatannya. Sebab di tempat ini Tuhan hadir, kuasanya siap dicurahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak ibu-ibu yang siap diberkati Tuhan pagi hari ini. Berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya. Tuhan ada di tempat ini. Kita mau satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kalau Engkau boleh satukan kami ibu-ibu WPI Raja Wali bersama-sama dengan Tuhan ibu-ibu CDW. Biarlah Bapa, kami boleh bersatu hati, kami boleh bersepakat datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk kami boleh menaikkan puji-pujian kami, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan, untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami, dan Engkau boleh membentuk hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat setiap pribadi kami. Engkau siap berkarya atas setiap kami Bapa. Dan kami Tuhan siap untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata atas ibadah kami. Tuhan bertata atas setiap pujian kami. Oleh sebab itu Bapa, kami siapkan hati kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan merasakan dan menikmati akan hadirat-Mu. Haleluya, yang siap kita sama-sama katakan amin. Saya mengundang ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri, ada bapaknya ya. Bapak Ibu sudah bangkit berdiri, kita siapkan hati kita datang menghampiri Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Yes Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Genapi firman-Mu, jadikanku alat. Kita akan bersatu hati naikkan pujian dengan segenap hati kita. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami datang sujud menyembah-Mu ya Yesus. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi
dan ibu-ibu JDW datang sujud penyembah di hadapan-Mu. Yes, Yesus, indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi setiap firman-Mu atas hidup kami, Tuhan.
curahkan di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Yesus, api kemurahan bakar setiap hati kami Tuhan. Glory Jesus. Sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi, siapkan hati kita ya untuk kita boleh dipenuhi dengan firman-Nya karena waktunya terbatas. Jadi lagu yang sudah disiapkan kayaknya kita nggak bisa itu. Biarlah pada pagi hari ini sungguh hati kita boleh dipenuhi dengan hadirat Tuhan ya. Kita akan tetap terhubung di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita tetap terus melekat kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan kasih. Yes, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin
hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ya benar Tuhan, firman-Mu itu adalah dasar dari kehidupan kami. Firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi seluruh perjalanan hidup kami. Pagi hari ini semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang tergabung di dalam jaringan doa wanita berkumpul bersama mengawali tahun ini di dalam ibadah bersama, dan kami percaya Tuhan, kami sungguh membutuhkan tuntunan Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya di dalam ibadah ini Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hadir di dalam pertemuan ibadah JDW. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam perjalanan kami di sepanjang tahun 2025 ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Hamba terbatas dalam banyak hal, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Dan kami berdoa supaya ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu, dan membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan yang kami jalani di dunia ini, yang hanya satu kali ini, tidak sia-sia, tetapi menjadi hidup yang penuh dengan makna dan hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah dan berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi ibu-ibu. Ada yang masih single di sini? Oh, semuanya sudah menikah ya. Ya. Ada yang bapak-bapaknya nunggu di bawah. Untung saya nggak sendirian ya. Ada bapak-bapak juga yang mendampingi saya. Nah. Baik, ibu-ibu, karena ini khusus ibadah ibu-ibu, jadi saya menyebut ibu-ibu saja. Bapak-bapaknya hanya menjadi pendengar ya. Ya, ibu-ibu ini hari ini JDW mengadakan ibadah perdana di tahun 2025 dan saya berdoa supaya di dalam ibadah perdana ini kita dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, setiap awal tahun atau setiap akhir tahun ya, setiap akhir tahun orang sudah mulai mempersiapkan diri untuk membuat resolusi. Jadi pada awal tahun orang akan membuat resolusi. Saya nggak tahu di sini apakah ibu-ibu sudah membuat resolusi atau belum. Tapi mungkin ada sebagian yang sudah membuat resolusi. Resolusi itu apa sih resolusi? Yang pertama, resolusi adalah sebuah keputusan atau kebulatan tekad ya, pendapat yang berupa permintaan atau tuntutan. Ya, kita sering mendengar ada resolusi PBB nomor sekian-sekian. Nah, artinya itu keputusan bersama dari semua perwakilan negara-negara yang ada yang duduk di badan dunia, yaitu di PBB, untuk mengeluarkan satu keputusan bersama tentang satu hal, tentang satu kejadian. Nah, itu dikeluarkan resolusi. Nah, jadi resolusi itu adalah satu putusan atau kebulatan tekad. Kita membuat resolusi. Resolusi untuk apa? Dikatakan ya bahwa resolusi juga dapat diartikan juga sebagai satu pernyataan tertulis yang berisi tuntutan. Kita membuat satu resolusi untuk hidup kita. Apa yang kita mau lakukan dalam hidup ini, apa yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Karena itu beberapa orang yang membuat resolusi, dan supaya resolusi itu nanti
dijalankan, biasanya orang akan menuliskan resolusi itu sebagai satu komitmen. Misalnya ya kita resolusinya apa ini? Karena Bapak Ibu manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Itu yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya yakin bahwa setiap ibu-ibu yang hadir di sini merindukan bahwa di sepanjang tahun 2025 nanti 3 area ini di dalam diri kita sebagai manusia yang utuh. Manusia yang utuh itu roh, jiwa, dan tubuh harus dikatakan di dalam firman Tuhan harus terpelihara sempurna. Harus semuanya itu istilahnya balance. Terkonek satu dengan yang lain. Ada nggak orang yang spiritnya atau rohnya dengan jiwanya nggak connect? Ada. Makanya kita seringkali bilang ini orang nggak nyambung ya. Ada orang yang secara jiwa dengan jasmani misalnya, dia punya segala-galanya dalam hidupnya. Dia punya deposito di bank mungkin berapa? 5M, tapi dia nggak bahagia, dia nggak memiliki damai sejahtera. Jadi antara apa yang dia miliki secara jasmani dengan jiwanya nyambung nggak? Dengan spiritnya nyambung nggak? Nggak nyambung. Padahal Tuhan merindukan setiap kita di dalam menjalani hidup ini, kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya 3 hal ini menjadi utuh, manusia sempurna, utuh. Artinya utuh itu nyambung, satu dengan yang lain nyambung. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita di dunia ini, banyak sekali manusia yang 3 dimensi ini tidak nyambung. Hari-hari ini kita mungkin mendengar ya di berita, di Jepang itu banyak anak muda yang bunuh diri. Padahal secara materi mereka berkecukupan, bahkan mungkin berkelimpahan. Tapi kenapa itu terjadi? Ya itu, karena tidak utuh. Tuhan menciptakan kita manusia itu utuh ketiga hal ini, ketiga dimensi ini. Nah kalau kita melakukan resolusi, kalau ibu-ibu melakukan resolusi di tahun 2025 ini, resolusi dalam area apa? Untuk kehidupan rohani, untuk kehidupan jasmani kita, untuk kehidupan jiwani kita, mana yang seringkali menjadi prioritas dari resolusi yang kita buat? Coba direnungkan. Kita membuat resolusi di tahun 2025, ibu-ibu membuat resolusi di tahun 2025, kira-kira resolusinya atau apa harapan ibu yang ibu-ibu tuangkan di dalam resolusi yang tertulis ini? Dalam bidang yang mana? Dalam area yang mana kebanyakan? Jasmani. Ya mungkin ada ibu-ibu yang saya ingin tahun ini saya lebih sehat, saya lebih bugar, saya lebih proporsional. Tahun ini saya mau olahraga, misalnya begitu. Ya, nanti lihat aja dengan berjalannya waktu. Apakah itu dilakukan atau tidak? Nah, perlunya ditulis itu begitu. Mungkin perlu ditempel di kulkas di dapur, tempel di kaca cermin di kamar. Supaya ingat, oh iya ini janji saya nih untuk diri saya sendiri. Komitmen saya ini untuk diri saya sendiri. Tapi belum jalan. Nah, kalau kita tidak membuat komitmen itu, ya apa yang kita harapkan itu bisa jadi tidak akan terjadi, tidak akan terwujud. Nah dari ketiga area ini seharusnya kita lebih fokus ke yang mana? Umumnya kan semua fokusnya kepada yang jasmani kan?
Harusnya kita fokus ke yang mana? Roh dulu, spirit dulu. Ada istilah begini, mens sana in corpore sano. Artinya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi kalau menurut firman Tuhan, itu nggak cocok. Itu hanya di olahraga. Ada nggak orang gila yang sehat? Bahkan ada orang gila yang makan makanan di tempat sampah, dia nggak mudah terkontaminasi, maksudnya terpapar, nggak mudah sakit. Orang yang Singapura yang dulu waktu COVID atau waktu SARS dulu ya, ada namanya virus SARS. Singapura ini kena semua hampir warganya. Artinya kasusnya di sana paling banyak. Indonesia yang dalam tanda kutip terkenal jorok, nggak kena apa-apa. Karena sudah kebal. Gitu. Di dalam firman Tuhan, kita menemukan bahwa di dalam spirit yang sehat, di dalam roh yang sehat, itu akan terdapat jiwa yang sehat. Hati yang gembira adalah obat. Membuat tubuh kita jadi segar. Jadi saya mau mengajak ibu-ibu supaya di tahun 2025 ini coba kita fokus untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan rohani kita. Nah, saya mengajak kita membuka ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita dari 1 Petrus pasal yang ke-1. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat kita semua. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saya beri tema renungan kita hari ini adalah level up. Meningkat. Ada peningkatan. Biarlah resolusi ibu-ibu, kalau misalnya ada yang belum bikin resolusi, belum ada yang membuat resolusi, setelah ibadah JDW ini pulang ke rumah buat resolusi. Khususnya di dalam kehidupan rohani ibu-ibu. Apa yang ibu-ibu ingin tingkatkan di dalam kehidupan rohani. Karena kalau itu ditingkatkan, maka firman Tuhan ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan, kalau itu ada berlimpah-limpah, kamu akan dibuat Tuhan menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau itu enggak ada, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Ibu-ibu, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Tuhan selamatkan kita, Tuhan tebus, Tuhan datang ke dalam dunia ini menebus kita dengan mati di kayu salib. Tujuannya untuk apa? Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini menebus kita di kayu salib, mati bagi kita di kayu salib? Untuk apa? Ya, menyelamatkan kita. Maksudnya gimana menyelamatkan kita itu? Ya, supaya masuk surga. Ya kan? Kita diselamatkan supaya apa? Supaya kita masuk surga. Ada di sini yang terima Yesus, percaya Yesus tidak mau masuk surga? Ya, semua pasti mau. Tapi kita harus sadar bahwa rencana Tuhan, tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, dia menjadi manusia, bahkan sampai mati di kayu salib, itu bukan hanya untuk supaya kita masuk surga. Tetapi supaya
kita ini diubahkan oleh Tuhan. Diubahkannya menjadi sama seperti siapa? Nah, jadi di dalam pemahaman Kristen bahwa keselamatan itu sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Nah, kalau sudah diselamatkan, kita terima Tuhan Yesus hari ini. Terus tiba-tiba ada satu kejadian atau ada kita mengalami sakit, kita mati. Masuk mana? Masuk surga. Nah, sudah diselamatkan. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan dikatakan bahwa jika kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Tuhan Yesus, kalau kamu percaya kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya kalau kita meninggal, kita mati secara jasmani, maka kita akan pergi ke rumah Bapa. Kita disediakan tempat. Itu sudah diselamatkan. Tapi kan ada yang sudah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis, nggak langsung pergi ke rumah Bapa kan? Kita masih dikasih kesempatan untuk tinggal di dunia ini. Untuk apa Tuhan mengizinkan kita tinggal di dunia ini? Untuk kita melewati proses, menjalani proses. Proses supaya kita ini di dalam perjalanan hidup kita, kehidupan kita itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus Kristus. Jadi hidup kita pada waktu kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ada peningkatan. Nah, kalau kita sudah terima Yesus 10 tahun yang lalu, ya kita perlu melihat diri kita ini ada perubahan atau tidak di dalam diri kita. Apakah kalau misalnya kita bercermin, apakah kemuliaan Kristus itu ada dalam hidup kita atau tidak? Apakah kita ini menjadi lebih serupa dengan Yesus atau tidak? Yang menjadi serupa dengan Yesus dalam artian bukan secara jasmani ya. Kita coba lihat fotonya Yesus terus kita sandingkan dengan diri kita. Bukan itu maksudnya. Tapi karakter Kristus, sifat-sifat ilahi Kristus itu harus terpancar melalui kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dunia sedang menunggu kita, ibu-ibu. Teman-teman ibu-ibu di luaran, tetangga, itu mereka ingin melihat Yesus. Atau boleh dikatakan kalau misalnya mereka mau ngomong gitu ya. Ketika melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka sebenarnya mau ngomong, we want to see Jesus. Kami mau lihat Yesus. Tapi mereka tidak menemukan Yesus di dalam diri kita. Mungkin Bapak Ibu Ibu pernah mendengar cerita tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah salah satu perdana menteri India yang sangat berpengaruh pada masanya. Nah, satu ketika Mahatma Gandhi itu dia sekolah di Inggris dan satu ketika dia datang ke gereja, dia mau hadir beribadah. Tetapi ketika dia hadir beribadah, dia datang ke gereja, usher-nya itu memperlakukan dia karena dia orang kulit berwarna, artinya bukan kulit putih. Ketika Mahatma Gandhi datang ke dalam ibadah itu, usher-nya ini kurang ramah sama dia. Istilahnya tidak dilayani dengan baik. Bahkan, udah minggir. Suruh kasih pojokan gitu. Nah, sedangkan dia ini seorang tokoh gitu. Ya waktu itu belum tokoh ya, karena dia di Inggris. Nah, pada waktu dia melihat seperti itu perlakuan dari
asyir atau ya orang Kristen seperti itu, dia langsung kecewa. Nggak, dia ngomong sama asyirnya, saya mengagumi Yesusmu, tapi saya mencela para pengikutnya. Saya suka Yesusmu, tapi saya tidak suka dengan para pengikutnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mungkin sebagai pengikut Kristus, yang seharusnya artinya sebagai murid Kristus, kita tidak mengalami transformasi, kita tidak mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain bisa melihat sinar kemuliaan Kristus untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami peningkatan, level up? Langkah untuk mengalami level up, yang pertama yaitu ada usaha untuk menambah, meningkatkan, melakukan peningkatan dalam hidup kita. Ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Gak bisa kita tiba-tiba jadi seperti Kristus dengan sendirinya, gak bisa. Harus ada usaha dari Bapak, Ibu, dan saya. Untuk kita diselamatkan, kita tidak bayar apa-apa. Gratis. Tapi untuk menjadi seperti Kristus, untuk mengikut Kristus, kita harus bayar sesuatu. Tentu Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan kapan-kapan dia suka, dan mengikut aku. Kalau kita sadar bahwa kita adalah murid-murid Kristus, ibu-ibu sadar bahwa ibu-ibu adalah murid Kristus, maka bukalah hidup kita, bukalah hati kita, supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita, supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk mengubahkan kita. Apa yang harus diusahakan? Ada usaha untuk menambah atau meningkatkan. Dikatakan di situ iman. Tambahkan kepada iman itu kebajikan. Tambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya kita harus menunjukkan kebaikan bagi orang lain, orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang berbuat baik tapi tanpa pengetahuan. Ya, perbuatan baik itu akan jadi sia-sia. Kan kalau itu pada saat misalnya lebaran atau apa gitu, atau ini sebentar lagi Sincia, ada orang yang pergi ke tempat umum, uangnya dilempar dar, orang rebutan, sampai akhirnya mati, ada yang mati terinjak-injak. Nah, dia mau berbuat baik tapi tanpa pengetahuan, nggak dipersiapkan dengan baik, sehingga perbuatan baik itu jadi bumerang. Tambahkan. Tahun ini mari kita menambahkan hal-hal, menambahkan di dalam iman kita, di dalam kehidupan rohani kita, tambahkan hal-hal yang baik. Karena kalau itu tidak ditambahkan, maka yang namanya kerohanian itu bisa mengalami kemerosotan. Gedung ini indah. Tapi kalau gedung ini tidak dirawat, cepat atau lambat, pasti rusak. Kehidupan rohani kita juga begitu. Kalau kita tidak rawat, rawatnya gimana? Ya secara jasmani, kalau kita nggak dirawat, ya merawat tubuh kita kan istirahatnya atau makannya, pola makannya harus diperhatikan, pola istirahatnya harus diperhatikan. Nah kalau itu tidak dilakukan, ya pasti akan mengalami kemerosotan. Pokoknya segala sesuatu dalam hidup ini kalau kita tidak rawat, kalau kita tidak jaga, pasti akan merosot. Tambahkan pengetahuan, penguasaan diri. Kalau orang sudah punya pengetahuan yang baik, dia akan mampu memiliki penguasaan diri yang baik. Tambahkan kepada penguasaan diri, ketekunan. Tambahkan kepada ketekunan, kesalehan. Orang yang tekun ketika menghadapi penderitaan, mengalami penderitaan, dia percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga dia tetap bersyukur kepada Tuhan.
hidup di dalam kesalehan. Tambahkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Jadi kalau orang yang saleh itu adalah orang yang ketika ada di dalam komunitas, dia bisa menerima semua orang tanpa membeda-bedakan, tanpa menilai, tanpa menghakimi. Dia akan mengasihi semua orang. Sama seperti Yesus, mengasihi semua orang. Bahkan orang perempuan yang mau dilempari dengan batu karena ketahuan berzina, Tuhan Yesus terima. Zakeus, pemungut cukai, itu diterima. Kalau kita ini, hidup kita ini seperti Kristus, kita bisa mengasihi semua orang. Kita nggak pilih kasih, kita mengasihi semua orang. Terutama mengasihi saudara-saudara seiman kita. Ya kalau kita nggak bisa mengasihi saudara-saudara seiman, nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Ini yang harus kita tambahkan, kasih akan saudara-saudara, tambahkan lagi kasih kepada semua orang. Ini peningkatan yang harus kita alami. Kalau kita mau mengalami level up peningkatan, maka harus ada usaha dari kita untuk menambahkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, ada 7 hal yang kita perlu tambahkan di dalam iman kita supaya iman kita itu menjadi sempurna. Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Apakah iman kita yang kita miliki di dalam Kristus itu iman yang sejati atau iman yang semu? Dunia mau melihat itu dari kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ingat, sementara kita berusaha untuk meningkatkan kehidupan rohani kita, menambahkan sesuatu di dalam iman kita, maka kita harus sadar bahwa kita bukan hidup di surga. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh. Nah, karena itu Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Ya, dunia, kalau kita tidak sadari bahwa kita hidup di dalam dunia ini dan kita perlu membuat satu garis batas supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka cepat atau lambat kita ini akan bergeser jadi ikut dunia ini. Dan itu bisa menghalangi pertumbuhan rohani kita, dapat menghalangi peningkatan kita secara rohani. Di Eskimo, orang Eskimo. Kalau orang Eskimo mau nangkap serigala itu gampang sekali. Mereka akan mengambil bilah pisau yang bulat, kemudian pisau itu diasah sedemikian tajam, setelah diasah, dilumuri dengan darah. Dan kemudian pisau itu diletakkan di depan rumah. Besok pasti ada serigala yang mati. Kenapa serigala itu bisa mati? Karena serigala itu penciumannya kan tajam. Nah, ketika dia lihat ada ini darah, dia akan jilat darah itu. Dan cepat lambat dia jilat, tanpa dia sadar lidahnya kena di pisau. Dan dia jilat darahnya sendiri, cepat. Kemudian lambat laun dia kehabisan darah, mati. Nah, itulah yang dunia tawarkan kepada kita. Iblis menawarkan segala sesuatu dalam dunia ini tanpa kita sadari bahwa itu akan menjerumuskan kita. Kita menikmati, kita begitu terlalu menikmati dunia ini. Sehingga tanpa kita sadar, rohani kita mati. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena keserupaan dengan dunia ini akan menyebabkan kematian kita secara rohani.
Ya, coba cek saja disiplin rohani yang kita jalani dalam hidup ini. Apakah kita masih melakukan disiplin rohani atau tidak? Atau disiplin rohani itu hanya kita kelihatan pada waktu kita ada di gereja, di ibadah minggu. Tapi sehari-hari kita tidak lakukan. Langkah yang ketiga untuk kita mengalami level up, yang ketiga yaitu melekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Usaha yang ketiga yang harus kita lakukan, selain kita pertama tadi menambahkan, yang kedua kita harus berusaha supaya tidak mengikut dunia ini, tidak sama dengan dunia ini. Kita harus membatasi diri dengan dunia ini. Maka yang ketiga adalah berusaha untuk melekat kepada Tuhan. Kalau kita punya usaha untuk melekat kepada Tuhan, itu harus ada usaha. Gak bisa tiba-tiba orang bisa dekat dengan Tuhan. Gak bisa. Harus ada usaha. Kalau kita melekat kepada Tuhan dikatakan, maka kita ini berbuah banyak. Buah itu artinya apa sih? Buah itu kalau pohon, dia rindang, bagus, banyak daunnya, tapi tidak berbuah. Bermakna enggak pohon itu? Ada gunanya enggak? Ya kecuali ada sih, dijadiin pohon hias. Tapi kalau kita menanam sebuah pohon dan kita mengharapkan buahnya, tapi tidak keluar buahnya. Ya seperti waktu Tuhan Yesus melihat pohon ara, tidak ada buahnya, dikutuk. Artinya kehidupan, seperti yang saya bilang bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Mengorbankan hidupnya untuk menebus kita. Tapi bukan hanya sekedar supaya kita ini selamat masuk surga, tidak. Tapi supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dan seperti yang Rasul Paulus katakan, kita ayat yang terakhir saya ingin bacakan, itu enggak ada di ini. Kalau misalnya bisa ditampilkan boleh. Filipi pasal yang pertama, ini ayat yang terakhir. Waktunya udah selesai ya? Oke, bentar lagi. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 kalau tidak salah. Ya, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Ini yang menjadi komitmen dari Rasul Paulus. Ya, ayat 21 dan 22. Pada waktu dia menjalani kehidupannya, setelah dia menerima Yesus Kristus, di dalam peristiwa, dalam pengalaman hidupnya ketika dia mau berjalan ke Damsyik untuk mencari dan menganiaya orang-orang Kristen di sana, Yesus Kristus menyatakan diri kepadanya. Dan sejak peristiwa itu dia mengalami satu kelahiran baru yang membawa dia akhirnya terus mengalami proses di dalam kehidupannya. Dan dia juga berkata bahwa setelah dia mengalami proses itu dia belum sempurna. Yang dia katakan, ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada panggilan surgawi. Dan di Filipi pasal yang pertama ayat 21-22 ini dia berkata, ini menjadi satu komitmen bagi dia, mungkin satu resolusi buat dia. Dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
Saya ulangi sekali lagi, garis bawahi. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara dan saya masih, ibu-ibu dan saya masih hidup di dunia ini enggak? Masih. Tetapi kalau ibu-ibu dan saya masih hidup di dunia ini, itu berarti, nah ini yang harus kita lakukan. Dan kita nggak bisa menghasilkan buah kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan gambar yang sangat jelas, analogi yang sangat jelas. Kamu adalah ranting, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Ranting yang tidak melekat tidak akan menghasilkan buah. Tapi akan dipotong dan menjadi kering, kemudian dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, ibu-ibu mau nggak hidupnya bermakna? Jangan sampai pada waktu nanti kita harus meninggalkan dunia ini, menghembuskan nafas yang terakhir, kita pergi di dalam ketakutan. Kita pergi di dalam hati yang gundah gulana. Kita pergi di dalam kesedihan. Mungkin kita perlu belajar dari Simeon yang berada di bait Allah, yang menunggu di bait Allah. Ketika dia melihat Yesus dan menatang Yesus, dia berdoa, Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi di dalam damai sejahtera-Mu. Karena mataku sendiri telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Artinya Tuhan mau supaya setelah kita ditebus, kita menjadi anak-anak-Nya, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang bekerja menghasilkan buah. Meningkat, mengalami peningkatan. Jadi jangan sampai kita tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan. Ya, tahun lalu kita begini ya. Berarti tahun ini kita harus ada peningkatan. Tahun depan harus ada peningkatan lagi. Terus, itu yang Tuhan mau kita alami dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Engkau telah datang ke dalam dunia ini mengorbankan hidupmu sendiri ya Tuhan. Demi menebus kami. Dan Engkau menyelamatkan kami, menebus kami bukan hanya untuk supaya kami diselamatkan dan masuk surga, tetapi supaya kehidupan kami ini sementara kami masih diizinkan oleh Tuhan hidup di dunia ini. Kami terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang bekerja memberi buah untuk memuliakan Engkau dan membuat hidup kami menjadi bermakna. Firman-Mu telah disampaikan ya Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan ibu-ibu yang tergabung di dalam jaringan doa wanita ini. Pakai hidup mereka ya Tuhan sebagai para pendoa untuk mereka memancarkan cahaya kemuliaan Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, bagi keluarga mereka, bagi gereja mereka, bagi lingkungan di mana Tuhan utus dan tempatkan mereka. Berkati pelayanan ini ya Tuhan, berkati pelayanan jaringan doa wanita, supaya pelayanan ini semakin berkembang dan membawa para wanita yang ada di kota Cirebon ini, yang adalah anak-anak-Mu, mereka bersatu bersepakat untuk memancarkan sinar kemuliaan Kristus bagi kota ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong semua pengurus yang mengelola pelayanan ini dan berikan kesatuan hati bagi mereka berserta dengan seluruh anggota yang ada, dan pakai hidup mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati pelayanan jaringan doa wanita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Kami mewakili dari Jaringan Doa Wanita mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Aleximo. Kiranya firman yang disampaikan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Terlebih kita bukan hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman.
firman. Ibu-ibu diberkati semua oleh firman Tuhan. Haleluya. Kiranya kita menjadi wanita-wanita yang terus melekat kepada Tuhan dan semakin serupa oleh Kristus. Kita akan melanjutkan di jaringan doa ini. Nanti setelah ini kita akan mengundang 3 wanita untuk mewakili dari doa pengampunan dosa, doa pengucapan syukur, dan doa peperangan. Doa pengampunan dosa nanti disampaikan oleh Ibu Shirley dari GBI Raja Wali. Kemudian doa pengucapan syukur oleh Ibu Andin dari MDC dan doa peperangan oleh Ibu Meliani dari GBI Keboncai. Kemudian setelah doa ini dinaikkan, kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti satu kelompok itu isinya 7 orang, isinya 8 orang, sesuai dengan pokok doa yang ada ya ibu-ibu. Nanti kelompok pertama saya mengundang nanti bisa bangkit berdiri supaya kita sama-sama tahu ya. Kelompok yang pertama Ibu Yuliani dari GIA. Bisa bangkit berdiri Bu supaya kita bisa tahu. Iya, terima kasih. Kemudian kelompok yang kedua Ibu Lisa dari MDC, bisa bangkit berdiri. Terima kasih Ibu. Kemudian kelompok yang ketiga Ibu Iin dari GBT. Bisa bangkit berdiri, ya terima kasih. Kemudian Ibu Else dari GBI PPL. Iya. Kemudian kelompok yang kelima Ibu Linda dari GSPDI. Bisa bangkit berdiri? Iya. Kemudian kelompok yang keenam jika masih nanti bisa dibentuk ya, nanti akan kelompoknya dari Ibu Mayor Agustina. Ada Bu? Bisa bangkit berdiri Bu? Dari Bala Keselamatan, ini Bu Mayor ya. Baik, kemudian jika masih ada sisa lagi nanti kita akan gabung jadi satu menjadi kelompok yang ketujuh, nanti Ibu Ros dari GBI Raja Wali. Bisa bangkit berdiri Bu? Ya, sudah kenal semua ya. Ya, terima kasih. Kemudian saya undang 3 ibu yang mewakili untuk doa pengampunan dosa, pengucapan syukur, dan doa peperangan. Saya undang untuk bangkit berdiri dan bisa berada bersama-sama di tempat ini, di depan. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa kita, pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Iraba syekara mata kararaba syakara rarabaya syekara barabaya syeke. Uramahata karamata karaba syakara ramaharabaya sakara ramaya sekerema. Urabahato kunahata karamasyakara rarabaya sakara namaya seke. Irebahata kararahmaya seke. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kaum wanitamu dan juga seluruh jaringan doa wanita di tempat ini, kami berhimpun bersama di hadapanmu. Karena kami Tuhan Engkau panggil untuk kami boleh menjadi penjaga, pendoa bagi kota di mana kami tinggal, bagi negeri di mana Engkau tempatkan kami. Oleh sebab itu sebelum kami masuk di dalam doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, terlebih dahulu Tuhan kami mohon belas kasihan pengampunan-Mu. Firman-Mu berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, maka Engkau Allah kami yang setia dan adil akan mengampuni kami dari segala dosa dan kejahatan kami, sehingga kami boleh dipulihkan, kota kami boleh dipulihkan, bangsa kami boleh dipulihkan. Oleh sebab itu saat ini kami membawa Tuhan
akan gerejamu, umatmu Tuhan di tengah-tengah kota Cirebon ini, dan kami semua yang ada di tempat ini. Kami bersehati Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik tingkah laku, perbuatan, perkataan kami. Banyak kali kami mendukakan hatimu, menyakiti hatimu, tetapi Tuhan, kasih-Mu lebih besar dari setiap pelanggaran kami. Oleh sebab itu kami mohon kuasa darah-Mu membasuh setiap pribadi kami, sehingga kami boleh dilayakan, untuk kami boleh Tuhan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah kami hidup di dalam pertobatan setiap hari, sehingga kami Tuhan boleh mendengar akan setiap suara dan tuntunan yang daripada-Mu. Bangkitkan umat-Mu, bangkitkan gereja-Mu, untuk kami menjadi umat-Mu dan gereja yang sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, supaya kami boleh dipulihkan dan kami boleh menjadi berkat berdampak atas kota di mana kami tinggal saat ini, dan secara luas bagi Indonesia di mana Engkau menempatkan kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu. Ampuni Tuhan akan gereja-gereja-Mu. Banyak kali gereja-Mu juga Tuhan tidak bersatu, tidak bersehati. Mereka meninggikan akan bendera gereja mereka sendiri. Tubuh-Mu terpecah-pecah. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami berdoa memberkati seluruh gembala-gembala yang ada di gereja-gereja yang ada di seluruh kota Cirebon dan juga seluruh negeri ini Tuhan. Ampunilah Bapa, supaya mereka boleh membawa seluruh umat-Mu dan gereja-gereja dalam kesatuan dan persatuan. Karena di dalam kesatuan dan persatuan itu ada berkat Tuhan curahkan, ada mujizat Tuhan nyatakan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu masih ada gereja-gereja yang terus mengupayakan untuk terjadinya kesatuan dan persatuan. Salah satunya kami ada di dalam jaringan doa wanita ini. Kami dari berbagai macam denominasi gereja, dan kami disatukan Tuhan. Biarlah kami tidak meninggikan diri kami sendiri ataupun gereja kami, tapi Kristus yang kami tinggikan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa juga saat ini untuk kota di mana kami tinggal, Cirebon. Ampuni kota kami, seluruh Tuhan penguasa yang ada di kota Cirebon ini, pemerintahan kota kami. Ampunilah Tuhan, baik kota maupun kabupaten. Kalau kota kami mungkin Tuhan sudah diserahkan di masa-masa yang lampau oleh kuasa-kuasa kegelapan, tetapi Engkau Tuhan menaruhkan kami, gereja-Mu ada di kota Cirebon, untuk kami boleh menjadi terang bagi kota Cirebon. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasihan pengampunan-Mu. Pulihkanlah kota dan juga kabupaten Cirebon di mana kami tinggal, sehingga kota kami ini ada di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Demikian juga bangsa kami Tuhan, kami mohon belas kasihan pengampunan-Mu. Di masa-masa yang lalu Tuhan, para pemimpin pendiri bangsa ini juga Tuhan menyerahkan bangsa ini dalam kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi kami bersyukur Engkau menempatkan gereja-Mu di tengah-tengah Indonesia ini, membuat untuk Tuhan memberikan kepada Indonesia ini keselamatan yang daripada-Mu. Kiranya terang-Mu Tuhan boleh bersinar di tengah-tengah bangsa kami. Munculkanlah kebenaran, oh Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami ini. Segala kejahatan yang terjadi di bangsa kami, biar Tuhan munculkan sampai ke permukaan, sehingga semuanya dapat dibereskan ya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, terutama saat ini di dalam kepemerintahan yang baru. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih setia-Mu, untuk kebenaran, dan juga Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersehati Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami, dan Tuhan menyertai Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun. Kami percaya Tuhan bahwa tahun ini juga tahun di mana Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur untuk damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami, kepada seluruh jemaat-Mu, kepada seluruh gereja yang ada di kota Cirebon. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu hari lepas hari Tuhan.
Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kami, bagi seluruh kota Cirebon Tuhan, bagi seluruh gereja-gereja yang ada di kota Cirebon. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan atas kesehatan, keamanan kota, dan atas keberadaan gereja Tuhan di seluruh kota Cirebon. Sehingga Tuhan, kami ada di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengalami Tuhan hari-hari kami, hari-hari yang penuh kemenangan. Karena Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami Tuhan menyerahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan di dalam hadirat-Mu ya Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga. Sekali lagi terima kasih Bapa kalau Engkau memberikan kesempatan buat kami para wanita boleh berkumpul pada saat ini di tempat ini Tuhan. Di awal tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap wanita yang datang kepadamu, kami menyatu bersatu hati Tuhan, bersepakat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, meminta kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang setia mendengarkan setiap permohonan kami Tuhan. Doa kami tidak sia-sia Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami menggunakan otoritas yang ada padamu yang sudah diberikan kepada kami Tuhan, untuk memerangi setiap Tuhan setan jahanam Tuhan yang selalu menguasai Tuhan, memerangi Tuhan. Setiap ikatan-ikatan yang selalu Tuhan mengikat anak-anak-Mu Tuhan, setiap pribadi yang diinjil Tuhan, sehingga mereka tidak menerima Injil-Mu Tuhan, karena Tuhan ada kuasa si jahat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, setiap kuasa-kuasa di udara Tuhan, kuasa-kuasa okultisme yang membuat orang tidak dapat menerima keselamatan, boleh dipatahkan oleh kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh jahat tidak akan bercokol lagi Tuhan, untuk mencuri benih firman Tuhan yang ditaburkan untuk keselamatan setiap jiwa. Di dalam nama Yesus kami patahkan, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas untuk tutup bungkus Tuhan setiap pribadi yang sudah menerima Injil kebenaran ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan tidak melakukan lagi Tuhan praktek-praktek Tuhan, karena dikuasai oleh roh jahat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, Engkau sudah dengar Tuhan, Engkau sedang memproses Tuhan, Engkau sedang bekerja dengan luar biasa Tuhan, karena kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih sekali lagi Tuhan, untuk setiap jiwa yang sudah menerima Injil keselamatan-Mu, untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah menjadi anak-anak-Mu, tidak jatuh lagi Tuhan ke dalam penyembahan ini Bapa, ke dalam keterikatan mereka Tuhan, tetapi kasih-Mu membebat mereka, kasih-Mu melingkupi mereka, kuasa-Mu menjaga mereka Tuhan, menjaga kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami serahkan doa-doa kami. Haleluya, amin. Iya, kita mau bagi kelompok ya Bu. Mari saya persilahkan untuk tadi ketua-ketua kelompok yang sudah ditentukan bisa berkumpul, satu kelompok 8 orang. Pokok-pokok doa sudah ada di lembaran yang tadi dikasih. Ya, 8. Ada 8 pokok. Iya. Cek. 6-nya enggak ada katanya. Oh iya. Oke. Satu kelompok 7 orang ya Bu, ternyata nomor 6-nya enggak ada. Ya, 7 orang. Ayo mari silahkan, bisa sama Ibu Mayor, bisa sama Ibu Yuliani, sama Ibu Ros juga ada. Mari silahkan.
Cek. Ibu-ibu kursinya boleh kok dibikin langsung ya melingkar 7 atau 8 orang tadi Bu berapa? 7 orang. Jadi masing-masing ketua melihat 7 orang. Kalau ada yang kurang dari 7 bisa ditambah dari kelompok yang berlebihan ya. Yang kelebihan. Ibu-ibu sorry yang ini jangan kumpul begini berbaur ibu-ibu separoh. Sorry berbaur di situ. Janganlah ini kita GBI Raja Wali sini. Ayo berbaur di sini. Separoh ditukar. Itu suruh di situ. Di sinilah Kaflo di sini. Kaflo di sini berapa orang ini? 1, 2, 3. Ini berapa orang? Ketuanya siapa? Ibu Ros. Tolong Cisyokcin keluar 1, Ibu Flo masuk, Ibu Flo mana? Ibu Flo, Kak Flo masuk di sini Kak Flo. Ya. Oke, ya Kak Flo di situ Kak Flo. Jangan kalau merah-merah semua nanti kita sincian duluan. Ya Ibu siapa tadi? Ibu Syokcin di sini, Ibu Syokcin, Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. 7, Ibu Syokcin. Ibu Kristin sebentar, Ibu Kristin sebentar saya lihat ya. Ada berapa yang ini? 7, ini sudah 7. Ayo ketua kelompoknya, sudah 7. Di sini sudah 7. Di sini sudah 7. Sudah berarti yang belum ada kelompok kita buat 1 lagi. Oh kalau 8 dikurangi, 8 ya? Ibu Simon mana Ibu Simon? 7 atau 7 orang. Iya 7 orang ya. Ada yang berlebihan kumpul kita bikin 1 kelompok lagi. Ya Silih. Mana tadi? Ciyuli silakan. 1, 2. Ini agak jauhan kasihan merekanya terlalu dempet-dempet. Ya. Oke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Semua sudah 7 ya? Sebentar. Jadi kita nanti bisa samaan. Semua sudah 7? Ya. Setiap kelompok sudah komplit semua? Ini kurang 1 nanti ada masuk. Siapa yang 8 keluar 1 masuk ke sini? Ibu siapa? Ibu Sandra masuk ke sini Ibu Sandra. Ketuanya siapa ini di sini? Ciyuli. Ibu Sandra masuk sini. Ibu Sandra. Ya, oke. Ibu Sandra di sini 1. Ini udah 7. Ya, ada yang belum mendapatkan kelompok? Ibu-ibu, ada yang belum dapat? Sebentar. Sudah semua ya? Sudah semua? Oke, baik ibu-ibu nanti ketua kelompoknya masing-masing memimpin ya membagi akan